Selamat pagi, siang, dan malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7, terdiri dari Amelia Nurma, Antoni Sudibyo, dan Anugraha Putri akan mempresentasikan mengenai pengembangan produk suplemen kesehatan dan nutrasetika. Produk yang akan kami buat pada kasus ini adalah vitamin D3 dan K2, di mana bagian marketing ingin memasarkan produk suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin D dan vitamin K2. Kemudian dibuatkan desain pengembangan produk seperti dari dosisnya, bentuk sediaan, penggunaan zat tambahan, klaim kemasan, persyaratan produk, dan juga penandaannya. Dari kelompok kami akan membuat kapsul dari vitamin D3 dan K2 dengan dosis yaitu 300 I, International Unit vitamin D, dan juga 150 mikrogram vitamin K2. Kemudian zat tambahan yang digunakan yaitu kapsul 500 gram yaitu atau ukuran 0 digunakan excipient sebagai berikut, yaitu mikrokristalin selulose sebagai absorben, suspending agent, dan pengisi yang digunakan pada 90% dari produk, yaitu kurang lebih sekitar 450 gram per kapsulnya. Kemudian magnesium stearat sebagai lubrikan kapsul yang digunakan sebanyak kurang lebih 25 mg. Kemudian silikon dioksida atau sebagai gelindan yang digunakan hanya sebagai 1% atau hanya 1 mg saja. Kemudian modified cellulose atau yang digunakan pada cangkang kapsul. Kemudian klaim dari obat tersebut yaitu sebagai dietary suplemen untuk memelihara daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan tulang dan jantung. Pada kemasan tertera ada sebagai berikut, yaitu wadah pengemasnya yang terbuat dari botol high density polyethylene atau HDPE, kemudian isinya adalah 90 kapsul dengan kondisi penyimpanan disimpan di suhu ruang dan terhindar dari sinar matahari langsung dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian penanaman produk yang dipersyaratkan dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tahun nomor 17 tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan, yaitu adalah sebagai berikut, di mana nama produknya sendiri harus ditetapkan yaitu sebagai pada hal ini adalah vitamin D3 dan K2, dan komposisi dan kandungan gizinya adalah sebagai berikut, yaitu vitamin D, K2, mikrokristalin selulose, magnesium stearat, dan juga silikon dioksida. Kemudian jumlahnya yaitu 90 kapsul dengan label dietary suplemen dan indikasi untuk menjaga kesehatan tulang dan jantung serta membantu memelihara daya tahan tubuh. Untuk tujuh pemakaiannya diminum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Dengan peringatan dan kontraindikasi yaitu jangan mengkonsumsi produk apabila sedang hamil menyusui dan juga harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada tenaga kesehatan profesional apabila memiliki kondisi medis tertentu sebelum menggunakan produk ini. Kemudian dicantumkan juga nama produsen dan juga alamat produksinya, yaitu dalam hal ini misalkan PT Kosma Kosmaan, dan juga alamatnya yaitu Jalan Sekip Utara, Yogyakarta. Kemudian ditetapkan juga hal-hal lain seperti kode produksi, tanggal kadaluarsa, dan juga nomor izin edar BPOM dan juga barcode dari produk tersebut. Kemudian untuk persyaratan produk untuk hal pertama yaitu adalah batas maksimum dari penggunaannya per hari. Pada vitamin D, batas maksimumnya adalah 400 international unit per hari. Kemudian vitamin K2 0,12 mg per hari. Mikrokristalin selulose yang secukupnya sebagai bahan pengisi. Kemudian magnesium stearat 50.000 mg per kilogram produk yang digunakan sebagai lubrikan. Dan juga silikon dioksida 1% dari formula. Yang hal ini sesuai dengan persyaratan dari peraturan BPOM tahun 2019. Kemudian tentang persyaratan produk lainnya itu adalah parameter atau batas yang diperbolehkan dan juga kriteria-kriterianya seperti pada uji organoleptik, yaitu kapsul berukuran 0, berwarna putih, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Kemudian esainya adalah untuk ergocalciferol vitamin D adalah sebagai berikut, dan juga fitonadiol atau vitamin K adalah sebagai berikut. Kemudian untuk kadar airnya, batas yang diperbolehkan adalah di bawah sama dengan 10% dengan cemaran mikroba ALT yaitu di bawah sama dengan 2000, dan juga angka AKK yang di bawah 200. Kemudian mikroorganisme spesifik yang tidak diperbolehkan adalah seperti Escherichia coli. Kemudian untuk desain kemasan produk primer, dalam ini ditetapkan nama produknya, kemudian juga klaim dari produk, kemudian bentuk sediaannya, kemudian juga dicantumkan jumlah dari produk yang ada yaitu 90 kapsul, kemudian produsen dan juga alamatnya, kemudian komposisi dari produknya yaitu seperti misalkan dari vitamin D dan juga vitamin K2-nya, kemudian berbagai uh, berbagai bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan kapsul tersebut. Kemudian untuk desain produk sekunder sendiri telah dicantumkan dalam di sini yaitu nama produknya, kemudian bentuk sediaannya yaitu dia sebagai kapsul dan juga sebagai dietary suplemen, dan juga
klaimnya, yaitu untuk mensupport bone, heart and immune system dan body immune, serta berbagai hal lainnya seperti komposisinya, dari bahan aktif maupun bahan tambahannya. Kemudian juga dicantumkan di sini yaitu alamat dari produsen dan juga produsennya, kemudian nomor izin edarnya, barcode, kemudian juga ditambahkan juga kondisi penyimpanan dan juga informasi khusus yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Kemudian dicantumkan juga nomor batch dan juga tanggal expired dari produk ini. Selanjutnya adalah kasus 2, yaitu produk dengan nutrition factor lampir akan didaftarkan ke Badan POM sebagai produk suplemen kesehatan. Apakah bisa diterima? Jelaskan alasannya. Pengertian suplemen kesehatan sendiri, menurut Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan. Berdasarkan pengertian mengenai suplemen kesehatan tersebut, maka produk dengan lampiran nutrition fact dapat masuk ke dalam kategori produk suplemen kesehatan karena mengandung lebih dari satu bahan vitamin dan mineral. Akan tetapi, produk tersebut tidak dapat diterima ketika dilakukan registrasi ke Badan POM sebagai suplemen kesehatan, karena mengandung bahan vitamin melebihi batas maksimum sebagaimana tercantum dalam lampiran 11. Hal ini mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan yang pada pasal 86 poin B disebutkan bahwa produk yang tidak dapat dilakukan registrasi dapat berupa produk yang mengandung bahan vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain melebihi batas maksimum sebagaimana tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Berikut adalah tabel yang mencantumkan bahan, jumlah persediaan, dan batas maksimum penggunaan perharinya menurut lampiran 11 pada Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tadi. Dapat terlihat bahwa bahan dalam produk yang melebihi batas penggunaan maksimum perharinya adalah vitamin D3 dan niacin atau asam nikotinat. Sedangkan pada bahan-bahan lainnya sudah memenuhi syarat, yaitu sudah di bawah batas maksimum penggunaan perharinya. Yang pertama adalah vitamin D3. Produk mengandung vitamin D3 dengan jumlah persediaannya adalah sebesar 1000 IU. Sedangkan batas maksimum penggunaan vitamin D3 dalam lampiran 11 adalah 400 IU. Berdasarkan keputusan Kepala Badan POM nomor sekian tahun 2020 tentang penetapan vitamin D 1000 IU sebagai suplemen kesehatan, vitamin D yang dimaksud adalah vitamin D3 atau kolekalsiferol, yaitu vitamin D3 dengan dosis 1000 IU itu akan diberikan izin edar sebagai suplemen kesehatan apabila dalam dosis tunggal, bukan kombinasi. Sedangkan vitamin D3 dalam produk yang terlampir adalah dalam sediaan kombinasi, sehingga hal ini tidak diperkenankan. Yang kedua adalah niacin atau asam nikotinat. Produk juga mengandung niacin atau asam nikotinat dengan jumlah persediaan sebesar 20 mg. Sedangkan batas maksimum penggunaan pada lampiran 11 adalah 15 mg. Hal ini berarti bahwa jumlah niacin juga sudah melebihi batas dan itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu, produk dengan nutrition factor lampir tidak dapat diterima ketika didaftarkan atau diregistrasikan ke Badan POM sebagai suplemen kesehatan karena mengandung bahan vitamin D3 dan niacin melebihi batas maksimum penggunaan perharinya. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.